Film yang berlatar di kota Saigon pada tahun 1990-an ini, menceritakan tentang sekumpulan para wanita yang melakukan kejahatan untuk membalas dendam kepada para anggota gangster yang dipimpin oleh seorang wanita misterius. Bei adalah seorang anak perempuan yang tinggal bersama dengan ibunya dalam keadaan serba kekurangan. Ia harus merasakan pahitnya kehidupan setelah diperkosa oleh seorang pria yang akan meniduri ibunya. Bei yang saat itu sedang berada di rumahnya sendiri, ia hanya bisa pasrah tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa ketika seorang pria memperkosanya, dan pada saat ibunya pulang dari pasar, ia pun langsung menyerang pria bejat tersebut, hingga terjadi perkelahian yang menyebabkan ibunya tewas saat kepalanya membentur kayu. Bei yang melihat itu ia pun sangat marah. Lalu ia segera menusuk tubuh pria tersebut berkali-kali hingga mati dengan sebilah pisau dapur yang ada di tangannya. Setelah kematian ibunya, Bei sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi karena tempat tinggalnya habis terbakar. Kemudian ia pergi ke kota seorang diri tanpa mengenal siapapun di kota tersebut. Bei harus berjuang keras agar ia bisa bertahan hidup menghadapi kerasnya kota dengan cara mencuri demi sesuap nasi. Namun para preman yang ada di tempat itu mereka sangat marah karena tanpa izin Bei telah menempati wilayah mereka dan mereka pun menyerang serta akan memperkosanya. Dan beruntung ada seorang wanita bernama Jacqueline, atau yang akrab dipanggil Lin. Ia langsung menghajar para preman tersebut dan menyelamatkannya. Setelah peristiwa itu, Bei merasa telah berhutang budi kepada Lin dan akan melakukan apapun untuk Lin. Kemudian Lin membawa Bei ke rumahnya di mana ia bertemu dengan dua orang wanita yang seumuran dengannya yaitu Tan, Hong, dan mereka pun dengan sangat baik menerima Bei. Bei mulai berlatih ilmu bela diri dengan keras untuk bisa bertahan hidup di lingkungannya yang penuh dengan kekerasan. Esok harinya Bei mulai berlatih dengan bertarung melawan Tan agar kemampuan bertarungnya semakin baik. Meski awalnya Bei kalah, namun ia tidak menyerah dan terus berjuang mengasah kemampuannya tersebut dengan sifatnya yang keras dan juga tangguh yang membuat menarik perhatian Lin. Dan pada akhirnya Bei pun berhasil mengalahkan Tan, lalu Lin menerima Bei sebagai anak buahnya dan menjadi bagian dari kelompok mereka. Beberapa tahun kemudian, Bei sudah merasa nyaman dan bahagia karena ia kembali mendapatkan serta merasakan kehangatan dari sebuah keluarga yang selama ini ia rindukan, dan bukan hanya Bei saja yang memiliki kisah masa lalunya yang kelam. Tan dan Hong pun sama, mereka berdua mempunyai kisah yang sama yang disebabkan oleh para lelaki bajingan yang telah merenggut kehormatan mereka. Sementara Lin, ia mempunyai rencana mengumpulkan mereka hanya untuk menyingkirkan geng kriminal yang telah memperjualbelikan para gadis sebagai objek pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Selain memperjualbelikan para gadis, geng kriminal tersebut memiliki bisnis haram dengan menjual narkoba yang dipimpin oleh seorang pria yang sangat kejam bernama Hai. Hai mempunyai 3 orang anak buah kepercayaannya yaitu San yang bertindak sebagai pengawal pribadinya, Long bertugas sebagai pengedar narkoba, dan Theo yang mengatur perdagangan para gadis untuk dijadikan PSK. Untuk itu Lin beserta para gadis lainnya harus berjuang mati-matian agar bisa menghentikan kejahatan geng tersebut. Setelah berbulan-bulan berlatih dengan keras, Bei pun sudah merasa cukup mahir dalam bertarung. Kemudian Lin memberikan misi pertamanya kepada Bei dan juga rekannya untuk menyingkirkan para pemasok narkoba yang baru saja ia dapatkan informasi dari rekannya, dan mereka pun segera bergegas menuju tempat transaksi narkoba. Kemudian mereka menyamar di sebuah klub malam dan berhasil menyingkirkan pemasok narkoba tersebut, dan karena tindakan mereka membuat pemilik narkoba sangat marah karena pasokannya telah hilang. Ia menganggap bahwa kejadian itu disebabkan oleh geng kriminal bernama Huang yang selalu ingin mengambil wilayahnya, dan tidak lama kemudian, orang suruhan Hai berhasil membunuh Hung, yang membuat Lin harus berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Lin kemudian memberi tugas kembali kepada Bei dan 2 rekannya untuk menyerang Theo di rumah bordil, karena Lin kembali mendapatkan informasi akan adanya pengiriman banyak wanita yang akan dijadikan PSK, dan tanpa membuang waktu mereka pun segera mendatangi tempat prostitusi Theo untuk menyelamatkan para wanita yang ada di sana. Sesampainya di sana mereka dihadang oleh Tu beserta anak buahnya dan terjadilah perkelahian. Bei sempat terpojok dan hampir saja tewas setelah anak buah Theo menghajarnya, dan beruntung Tan dan Hong berhasil menyelamatkan Bei, dan setelah itu Bei langsung menghabisi Theo dengan pisau badiknya hingga mati.
Setelah menghabisi Theo beserta anak buahnya, kemudian mereka pergi dengan membakar rumah bordir tersebut. Malam harinya Shao dan Long menemui Lin dan ternyata selama ini Long berteman baik dengan Lin, dan Long menyuruh Lin agar berhati-hati dalam menjalankan rencana mereka. Shao juga memberitahu Lin agar membatalkan rencananya untuk membunuh Hai karena situasi dan kondisinya yang sudah tidak memungkinkan. Selain itu Long dan Hong mereka sebenarnya telah menjalin hubungan kasih secara diam-diam tanpa sepengetahuan Lin. Dan pada akhirnya diketahui bahwa tujuan Lin sebenarnya bukanlah untuk menegakkan keadilan bagi kaum wanita melainkan masalah pribadi dengan Hai. Dan untuk itu ia memanfaatkan ketiga wanita tersebut untuk membantu membalaskan dendamnya kepada Hai yang telah membunuh suami beserta putranya yang masih kecil pada saat serangan yang diperintahkan oleh Hai yang membuat Lin terluka parah. Kemudian Lin merencanakan pembunuhan kepada Hai yang akan ia lakukan pada saat diadakannya pesta di sebuah klub malam. Kemudian Lin menyuruh Long Tan dan Bei untuk menyamar sebagai pelayan bar guna menjebak Hai. Dan rencana mereka pun berhasil membawa Hai ke dalam kamar untuk menghabisinya, namun sayang pada saat Bei akan menikam Hai, Hai langsung menangkis serangannya dan mereka berdua pun terpojok setelah Hai memanggil semua anak buahnya yang mengakibatkan terjadinya pertarungan yang tidak seimbang. Dan naas saat di tengah-tengah pertarungan, Hong tewas setelah San menikamnya dengan pisau belati, dan Long yang sedang berada di sana ia pun tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa meratap sedih saat melihat kekasihnya mati di depan mata kepalanya sendiri. Sementara Tan yang sedang menunggu di luar ia pun segera masuk ke dalam untuk membantu Bei. Namun karena mereka kalah jumlah membuat Tan dan Bei kewalahan pada saat melawan anak buah Hai yang membuat mereka harus pergi melarikan diri. Sesampainya di rumah, Bei sangat marah kepada Lin karena selama ini ia merasa telah dibohongi olehnya yang menyebabkan Hong tewas, dan Tan pun sama yang sebelumnya ia sangat percaya kepada Lin kini ia sangat kecewa atas kebohongan yang telah dilakukan oleh Lin. Esok harinya Bei memutuskan untuk pergi dari tempat itu, namun Tan berusaha untuk menahannya dan membujuk Bei agar ia kembali kepada Lin. Tan mengungkapkan bahwa selama ini Lin sudah merawat mereka dengan baik dan menganggapnya sebagai keluarganya sendiri, tetapi Bei ia tetap tidak peduli dan tetap akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Bei kembali bertemu dengan Lin, lalu ia mengajak Bei untuk kembali dan tidak lama kemudian tiba-tiba anak buah Hai muncul lalu menyerang mereka berdua. Dan pada akhirnya Bei pun memutuskan untuk kembali kepada Lin agar ia bisa menyelesaikan misinya biar kehidupannya kembali normal. Setelah itu Lin menemui kenalannya untuk membeli senjata dan mendapatkan informasi bahwa Hai beserta anak buahnya akan menyerang mereka saat tengah malam tiba. Kemudian Lin meminta narkoba padanya yang ia dapati dari rumah bordil, untuk diberikan kepada geng saingan Hai agar Lin mendapatkan bantuan darinya, dan setelah itu mereka semua bersiap-siap untuk menyerang markas Hai sebelum anak buahnya menyerang mereka. Dan pada saat malam tiba, Lin Bei dan Tan menyerang markas Hai dengan dibantu oleh Long yang mengakibatkan pertarungan sengit pun terjadi. Bei dan Tan mereka menghadapi semua anak buah Hai satu persatu yang berusaha menghalangi mereka berdua. Sementara Long ia bertarung dengan San untuk membalas dendam atas kematian kekasihnya Song. Dan Long pun berhasil membunuh Song. Sementara Lin Bei dan Tan, mereka berhasil menghabisi semua anak buah Hai, kemudian mereka masuk ke dalam ruangan Hai, namun tiba-tiba Lin membunuh Long yang selama ini membantunya. Lin melakukan itu karena Long tidak pernah berusaha untuk menghentikan Hai saat Hai menghabisi keluarganya. Sementara Hai ia sudah merasa terpojok dan memohon agar Lin tidak membunuhnya, namun Lin tidak mengabaikan permohonan Hai dan ia tetap membunuh Hai dengan cara menembak kepalanya.
Setelah itu Lin menyuruh Tan untuk menembak Bei karena dia sudah tidak mempercayainya lagi. Namun Tan lebih memilih untuk membunuh Lin, tapi sayang tembakannya meleset karena Lin lebih cepat menembak Tan hingga tewas. Bei yang menyaksikan itu pun sangat marah. Kemudian ia segera menyerang Lin, namun kemampuan Bei dalam bertarung jauh lebih daripada Lin, tetapi Bei tetap berusaha untuk bisa mengalahkannya. Dan pada akhirnya Bei pun berhasil membunuh Lin dengan menembak perutnya hingga beberapa kali. Tidak lama kemudian, para anggota kepolisian tiba di tempat itu lalu menangkap para anggota gangster yang masih tersisa. Di akhir film Bei keluar dari dalam penjara setelah ia menjalani hukuman selama 15 tahun penjara. Dan film pun selesai.